Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Saudaraku, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mempunyai beberapa status di hadapan Allah. Yang pertama, kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kita diberi karunia Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Roh, dan kita menyebut Allah adalah Bapa kita. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Alkitab juga menyebut kita adalah sahabat Allah karena kita tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu apa yang harus kita perbuat karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Itu artinya kita mengetahui apa yang Allah kehendaki bagi kita, dan kita juga mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap Allah kita yang kita sebut sebagai sahabat kita. Yang ketiga, kita juga disebut sebagai teman sekerja Allah karena dalam pewartaan Injil kita bertugas sebagai penanam dan penyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Itu artinya kita menjadi partnernya Allah dalam pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Yang keempat, kita juga disebut sebagai hamba Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Kristus. Roma 1 ayat 1, Filipi 1 ayat 1. Di sana dikatakan, kita menjadi hamba Kristus dalam ketaatan untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, saudaraku, biasanya seorang hamba, ia mentaati perintah tuannya tanpa mengetahui apa tujuan dari perintah itu. Yang penting ia melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya. Sedangkan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, kita mengetahui apa tujuan dari perintah Allah itu bagi kita. Itulah sebabnya ketika kita disebut sebagai hamba Kristus, kita bukan saja melakukan perintah Allah tanpa mengetahuinya, melainkan karena kita mengetahuinya, maka kita melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, agar apa yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan kita. Nah, saudaraku, dari status-status tersebut di atas, ada satu status begitu kita menerima Tuhan Yesus, langsung diberikan kepada kita, yaitu status sebagai anak-anak Allah yang kudus. Dalam teks bacaan kita di atas, saudaraku, di sana disebutkan bahwa semua orang yang menerima Yesus itu akan diberikan kuasa oleh Allah. Supaya apa? Supaya ia menjadi anak-anak Allah. Anak-anak di sini maksudnya adalah sebuah hubungan yang sangat istimewa antara kita dan Bapa, di mana kita bisa memiliki persekutuan secara intens dan mengalami kuasa serta hadiratnya. Ini tidak berbicara status anak dalam kaitan dengan hubungan darah, melainkan dalam hubungan spiritual. Dan kalau kita adalah anak, maka kita berhak untuk mewarisi warisan surgawi yang Allah janjikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudaraku, status sebagai anak-anak Allah ini adalah status yang sangat istimewa, yang seharusnya kita jaga sedemikian rupa dengan baik, agar melaluinya kita dapat menjadi anak-anak yang berkenan, anak-anak yang memuliakan Allah, dan anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi.
Namun sayangnya, status sebagai anak-anak Allah ini tidak serta-merta kita barengi dengan komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah. Kita seringkali bangga menjadi anak-anak Allah, tetapi kita tidak bangga dalam hal melakukan firman Allah. Bahkan tak jarang ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang diam-diam menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita berkawan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita dan mayoritas mereka memang tidak seiman, kita seringkali malu memperkenalkan diri bahwa kita adalah orang percaya. Maka ketika kita ditanya, "Apa agamamu?" atau "Siapakah Tuhanmu?", kita tidak memberikan jawaban secara jelas dan tegas. Kita berbelit-belit yang ujungnya kita sebenarnya malu mengakui bahwa kita adalah orang percaya sebagai anak Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saudaraku, kita diingatkan agar status yang kita miliki itu kita jaga sedemikian rupa, bahkan kita wujud nyatakan dengan tindakan, dengan perkataan sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, anak-anak Allah yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, anak-anak Allah yang senantiasa memuliakan nama Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepadamu dan bangga mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu senantiasa memenuhi kami, menjadikan kami sebagai pribadi yang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku? Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki ku dapat dari-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyur